Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, proyek akhir kimia, tugas B30 biosolar. Di sini kami akan membuat video untuk mengedukasi publik mengenai apa itu B30 dan lain-lainnya. Di sini nama saya Hafian Andika Rusda Sidki, absen 12. Saya Inoto Firdaus, absen 30. Saya Francisco Octaviadi, absen 11. Saya Dasakan Sanabila, absen 25. Ya, selamat menyaksikan. B30 adalah suatu program yang mengintegrasikan biodiesel dengan bahan bakar minyak solar. Program ini bertujuan untuk peningkatan penggunaan biodiesel sebagai sumber energi alternatif dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. B30 terdiri dari 30% biodiesel dan 70% bahan bakar minyak solar. B30 diluncurkan pada tanggal 23 September 2019. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafian Andika Rusda Sidki dari absen 12 kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan biodiesel B30 dan juga hubungan B30 dengan kimia hijau. Nah, yang pertama kita akan membahas bahan bakunya. Nah, bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan biodiesel atau B30 adalah satu, minyak nabati. Nah, minyak nabati ini merupakan bahan baku utama untuk biodiesel. Nah, minyak nabati ini juga dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit, minyak jarak, minyak kedelai, atau minyak biji rami. Minyak nabati ini harus dikumpulkan dan diproses sebelum digunakan. Jadi harus diproses dulu sebelum digunakan. Nah, yang kedua ada alkohol. Alkohol seperti metanol atau etanol digunakan sebagai bahan kimia dalam proses transentrifikasi untuk mengubah minyak nabati menjadi ester metil. Jadi yang asalnya dari minyak nabati ini diolah menggunakan alkohol. Nah, ini tuh melibatkan reaksi yang mengubah si minyak nabati menjadi ester metil. Nah, atau disebut juga etil yang merupakan komponen utama biodiesel. Yang ketiga, menggunakan katalis. Nah, katalis seperti natrium atau kalium hidroksida digunakan untuk mempercepat reaksi kimia dalam proses transentrifikasi. Nah, jadi si proses kimia ini kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Jadi kita menggunakan katalis ini supaya si proses ini menjadi lebih cepat. Nah, yang keempat, menggunakan bahan baku solar yang dibutuhkan. Nah, solar ini juga disebut dengan bahan bakar minyak. Nah, biodiesel B30 digunakan dengan mencampurkan biodiesel dengan solar. Dicampurkan dalam perbandingan 30% biodiesel dan 70% solar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan B30 dengan kimia hijau. Nah, biosolar atau B30 memiliki keterkaitan yang signifikan dengan konsep kimia hijau. Nah, kimia hijau juga ini dikenal dengan green chemistry. Nah, ini tuh adalah pendekatan dalam perancangan, pembuatan, dan pemanfaatan produk-produk kimia untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, dalam konteks ini, biosolar atau B30 yang menggunakan bahan nabati sebagai bahan bakar mendukung prinsip kimia hijau karena berfungsi sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Nah, jadi bahan nabati ini tuh menggantikan ketergantungan kepada bahan bakar fosil, jadi mengurangi lah, jadi lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, biosolar atau B30 dapat membantu mengurangi limbah dan polusi serta meningkatkan kualitas lingkungan yang menjadi tujuan utama dari kimia hijau. Nah, jadi si bahan nabati ini juga mendukung untuk meningkatkan kualitas lingkungan
agar tercapailah tujuan dari kimia hijau itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnata Firdaus, absen 30 dari kelas 10-5. Ingin menjelaskan manfaat B30 dan penerapan B30 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat B30 terlebih dahulu. Yang pertama, ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Implementasi B30 membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang sangat baik untuk lingkungan. Yang kedua, ada penggunaan energi terbarukan. B30 meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang otomatis menurunkan penggunaan energi berbahan fosil. Nah, yang ketiga, ada menghemat devisa. Implementasi B30 menghemat devisa sekitar 63 triliun rupiah, yang berarti membantu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui penggunaan volume impor solar. Nah, setelah itu ada meningkatkan kualitas lingkungan. Penggunaan B30 meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi baru. Setelah itu ada penerapan B30 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan B30 dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi langkah awal dalam reformasi energi di Indonesia. B30 yang berarti biodiesel 30% adalah campuran biodiesel yang mengandung 30% biodiesel dan 70% bahan bakar minyak solar. Program ini diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi alternatif dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sekian, terima kasih. Perbandingan sumber energi B30 dengan sumber energi non-bio. Perbandingan sumber energi B30 dengan sumber energi non-bio terletak pada bahan pembuatannya. Sumber energi non-bio seperti solar dan bensin terbuat dari fosil, sedangkan biosolar B30 dibuat dari biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Karena berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi kedua bahan bakar tersebut jelas berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah dibandingkan solar, dengan perkiraan kandungan energi sebesar 11%. Karena kandungan energinya yang rendah, biosolar dipastikan juga menghasilkan energi yang lebih rendah. Dalam hal kandungan belerang, biosolar juga jelas lebih unggul dari solar, memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan solar. Kekurangan B30 diantaranya ada higrokopisitas. Kandungan minyak nabati dalam biodiesel B30 membuat sifat bahan bakar menjadi higrokopis atau menyerap udara. Penyimpanan biodiesel B30 harus disimpan dengan tepat. Terlalu hangat dapat menyebabkan jamur, terlalu dingin dapat menyebabkan pengentalan. Potensi masalah lebih tinggi. Biodiesel B30 menyebabkan pelumasan pada mesin dan juga menyebabkan filter bahan bakar menjadi tersumbat. Kualitas dan efek jangka panjang. Biodiesel B30 memiliki efek jangka panjang pada mesin diesel. Perlu pemeriksaan filter solar. Penggunaan biodiesel B30 perlu melakukan pemeriksaan terhadap filter solar dengan rutin. Kualitas silsil di mesin. Kualitas silsil di mesin perlu ditingkatkan agar material karet lebih tahan terhadap kandungan minyak nabati. Dan terakhir adalah gas NOx yang tinggi. Dan usai pakai filter bahan bakar, kandungan minyak nabati pada biodiesel B30 membuat usia filter solar menjadi lebih singkat.